Nah, yang kedua ini, yang senior ini datanginya cewek cantik gitu kan, bukan serem gitu kan, didatengin tuh. Malah mau diajak ini, apa namanya, diajak berhubungan badan. Cerita tuh sama saya tuh, cerita mau diajak berhubungan badan, bu saya tuh juga mimpi katanya. Di mana pak? Di sini katanya, di ruang material ini, di pos 4. Oh gitu pak, untung katanya saya nggak jadi katanya mau berhubungan tuh. Coba kalau jadi gitu kan, pasti dia terikat kan. Jadi gimana, ada kejadian yang aneh secara singkat aja? Oh iya betul ya, saya kan kerja di PT yang baru dibangun ya, yang dari nol sampai jadi sampai sekarang. Itu dari tadinya hutan belantara, hutan bambu gitu, hutan bambu campur lah, hutan pohon-pohon besar gitu, terus bawahnya sawah juga. Pastilah ada penampakan mistis yang, apalagi saya pendatang baru di situ atau warga baru lah di area pabrik itu kan, istilahnya tuh dia tuh asing gitu kan. Wah ini kayak mau ganggu gitu kan, kalau makhluk halus kayak gitu. Jadi dia perkenalannya itu lewat ya suara-suara aneh, kayak yang dibanting-banting gitu kan. Pas dicek gak ada gitu kan. Dan Jadi profesi kadang lewat mimpi juga gitu kan. Lewat mimpi kalau kita lagi istirahat gitu kan. Ya, kita dulu ceritanya. Penasaran kan seperti apa kisahnya? Berikut adalah ceritanya. Ya, perkenalkan ya, saya Budiono, anggota Satpam di PT swasta yang berlokasi di Babakan Cikau. PT ini mungkin ya PT yang pemiliknya mayoritas orang Cina, gitu kan. Jadi di PT ini saya tuh udah 2 tahun, dari tahun 2021 sampai sekarang masih bekerja juga. Nah, awal-awal saya masuk ditempatin di area ini tuh, saya tuh udah kaget. Ini area kok gelap banget gitu kan. Padahal kan harus ada penjagaan ketat gitu kan, gelap-gelap gini kan harus ada kelihatan gitu, ada pergerakan siapa aja gitu yang masuk atau siapa. Kok gelap banget gitu, bingung gitu. Adalah dijalanin dulu aja gitu kan, sesuai yang ada di lokasi, kondisi di lokasi gitu kan. Ya ya di sini tuh posnya kan ada 4 pos. Pos 1 yang di gerbang utama tuh. Ya di itu kan ada area office, gerbang utama. Dan yang pos 2 tuh pos turapan namanya tuh, kayak tanah yang miring itu kan, di undak-undak gitu kan. Namanya turapan, pos turapan di sana tuh istilahnya. Ya yang pos ketiga tuh ya masih di pos turapan, cuman namanya pos turapan ujung jalan. Di situ lebih mencekam juga gitu kan, soalnya di situ dia sering banyak lah hal mistis. Nah pas yang keempat nih, ini yang paling mengherankan, pas Bacing Clan. Padahal di situ kan kalau awal-awal tuh emang sih masih remang-remang gitu kan, pencahayaan tuh berkurang gitu kan, kurang pencahayaan lah istilahnya. Ya kita mau minta masih banyak kekurangan gitu, masih belum inilah banyak yang jadi gitu kan. Kan di sana mah yang diutamakan kan pabriknya yang dibikin ya, nggak mikirin tuh keamanan di situ, kurang pencahayaan, kurang. Kan di sana mah pagar aja dibelakangin, bukannya dipagar duluan gitu kan, dibikin pagar kayak beton gitu, pagar beton, malah di belakangnya malah pakai pagar bambu gitu kan, sepanjang area itu tuh. Ya pas pertama ke situ tuh saya jaga ya, kan dulu mah berdua-dua nih, satu pos tuh dua orang. Ya kenapa dibikin dua orang? Yang satu ya buat kalau misalkan udah ngantuk berat,
istirahat lah gantian sejam 2 jam gitu kan. Ini bangun, ini melek, ini melek, ini istirahat gitu. Dulu mah walaupun berdua juga sering diganggu, walaupun berdua jaga juga. Walaupun berdua juga. Kadang jaga juga nggak di pos gitu kan, di tempat gudang material sekarang tuh yang udah ada tuh, karena di situ digangguin ya. Dulu mah pertama penempatan di situ ya mungkin pengenalan ya, kata orang tua mah kata erep-erep gitu Oh, kan. di rep-repan ya? Iya pernah, saya kena erep-erep giliran saya istirahat misalnya. Tapi saya sadar gitu, kayak mata tuh sadar, cuma nggak bisa gerak. Mau berdoa, baca surat ayat kursi juga nggak selesai gitu kan, cuma baca Allah Allah gitu doang gitu kan, Allah Allah Allah. Lama-lama mungkin dilepas juga akhirnya tuh sama si itu kan, mesinnya itu langsung merinding nggak, udah bebas gitu merinding gitu. Astagfirullahaladzim, saya langsung bangun ya kan, ada teman di belakang di sebelahan ya kan di sana mah kan nggak ada tempat pos kan pos mah udah ada nih pos, tapi nggak ditempatin gitu, tidur di mana aja gitu kayak duduk di mana gitu pakai papan gitu, pakai papan. Nah di situ duduk teman saya istirahat sini duduk tidur sebelahannya, tetap kayak gitu. Nah langsung cerita di situ sama teman, awas bud katanya, kamu nggak mau istirahat baca doa dulu di sini mah. Baru saya itu kejadiannya malam atau siang? Jaga malam dia. Jaga malam. Kalau siang mah jarang gitu kan, siang mah banyak aktivitas pekerja proyek. Seringnya malam terus. Ya pas pertama-tama situ sering saya digangguin terus tuh, cuman lewat mimpi. Kalau saya kalau yang lain kan ada yang lewat sadar gitu, digangguin pas sadar gitu, pas bangun maksudnya itu pas bangun tuh. Kalau saya mah lewat mimpi terus digangguinnya, atau pas lemahnya saya mungkin gitu kan. Pas waktu lama-lama kelamaan di sini jarang tuh interaksi sama makhluk digangguin, maksudnya digangguin tuh mungkin udah tahu gitu ya. Ya kadang juga ada bunyi-bunyi kayak benda jatuh di kan itu atap ini kan baja ringan kayak gitu, kayak yang dijatuhin batu apa gede gitu. Dilihat gak ada penyok-penyoknya. Tapi batunya ada gak? Gak ada. Batunya gak ada. Kayak diinjek atau dibanting tuh besi gitu apa gitu, tapi gak ada yang jatuh gitu kan. Di atap itu, atapnya kan tinggi kan gudang tuh. Itu hampir setiap malam atau cuma sesekali doang? Nyamannya nah dan tuh sih jadi ngacak gitu kan. Kadang malam Jumat seringnya malam Jumat, tapi seringnya tuh pas hujan-hujan gini nih, rasanya dingin gitu kan, lembab. Alhamdulillah saya tuh udah suka mimpinya tuh ya itu didatangin pocong dari mimpi. Pocong kadang langsung bangun kalau mau mendekat tuh, astagfirullahaladzim. Kadang itu tuh udah baca doa saya padahal tetap aja digangguin, saking nekatnya tuh. Mungkin saking kuat kali ya. Tapi tetap kita harus berdoa. Iya, tetap untung ada pelindung gitu kan, kita sering ibadah gitu kan. Itu yang ngalamin kejadian itu tuh semua pekerja ya atau hanya Bud aja ya? Teman satpam gitu ya, hampir semua atau hampir semua. Kadang ada yang lagi gak tidur juga digangguin gini,
lihat darah katanya, ada darah tuh Pak, ada darah Pak. Ada katanya, nggak ada kata dia tuh. Sepenglihatan dia ada darah Ada, jaganya di pos 4 itu. pas mbak. Kadang ya apa namanya, teman ada katanya, teman ini beda lagi jinnya. Kalau wewe Kalau ngawe, oh kayak ini kan apa? Yang suka nyulik anak-anak bukan? iya Iya kan? kata dia tuh kalau wewenya hitam hitam semua, gede gitu kan, ada sayapnya. Itu dia lewat mimpi dia mah. Lihat nanti. Heeh. Kadang teman saya mah ini yang senior ya kan, di situ kan ada sekarang tuh yang dulu mah masih ada bertiga nih yang senior, yang ada 3 orang ini yang senior. Nah sekarang yang betah tuh cuma berdua nih yang senior tuh, yang udah lama pertama dibangun gitu kan, ada satpam di situ. Nah yang kedua ini yang senior ini datanginya cewek cantik gitu kan, bukan serem gitu kan, didatengin tuh malah mau diajak ini apa namanya, diajak perhubungan badan. Cerita tuh sama saya tuh, Iya. cerita mau diajak berhubungan badan. Bu saya tuh di dalam mimpi katanya, di mana Pak? Di sini katanya, di ruang material ini di pos 4. Oh gitu Pak, untung katanya saya nggak jadi katanya mau berhubungan tuh. Coba kalau jadi gitu kan, pasti dia terikat kan. Tiket sukunya itu kan. Kayak perjanjiannya terikat, Perjanjian. jadi harus dinikahin kan. Iya. Intinya kalau udah dapat, udah itu mah dilaksanakan itu tuh berhubungannya itu. Tuh untung Pak, saya keburu bangun katanya. Coba kalau dilanjutin itu yang berhubungan itu, saya keikat kayaknya, nggak bakal balik lagi ke dunia. Walaupun dia masih hidup, itu juga bukan dia, mungkin Iya. jinnya itu. Yang ngerasukin dia kan. Ah. Pastinya biasanya. Nah yang senior yang kedua nih, itu kan senior pertama, ini senior kedua nih yang beda bulan doang gitu kan, beda 2 bulan 3 bulan gitu kan. Yang kedua mah ini apa namanya, dia mah kerasukannya sampai ini berhari-hari. Pas dia lagi jaga atau lagi Pas jaga gimana? mah enggak, normal Oh, dia- biasa gitu, santai balik biasa, pulang kerja biasa gitu kan. 3 hari masuk biasa, tapi sama 3 hari itu pengennya tuh jaganya di pos 4 terus. oh kayak ada keinginan pengen di situ terus gitu. Oh, Kayak ada yang narik bukan atau gimana? apa? Kayak ada hal yang menarik di situ kan, pengen dia terus. Pengen di situ terus. Saya tuh sindir, Pak, saya jaga tuh di pos 4 bae gitu kan, gantian atau gitu kan. Saya di pos Turapan terus nih gitu kan. Ya ntar lah katanya, malam terakhir gitu ya. Nah, pas ngomong gitu tuh pas malam terakhir, pulangnya tuh izin sakit. Si senior yang kedua itu izin sakit gitu. Oh udah sakit katanya, ada yang mau backup gak gitu kan, ada yang mau gantiin gak gitu kan. Ya pasti ada aja kan, disuruh sama komandan gitu kan, komandan Danru gitu kan. Kesini lama katanya, nggak bisa masuk terus selama 3 hari itu. Selama 3 hari itu ya gitu, kamu langsung mungkin udah masuk semua mungkin ya, Ya. si jinnya itu kan tadinya di luar gitu nempel gitu kan, gendong gitu kan. Masuk Oh sebenarnya jadi dia tuh ngerasain berat gak? ya nggak tahu, nggak pernah cerita dia, Cerita mah. dia. Ke temennya tuh, Tiba-tiba ada kabar dia tuh ini kerasukan. iya kerasukan katanya, Pak Uju gitu ya, nggak bisa masuk tuh kerasukan katanya, mamuk. Nah pas hari keempat tuh kan inisiatif nih teman anggota ini, kalau ini nengokin gitu kan, Ya. nengokin di sana. Nah pas di sana tuh lagi ngamuk, Pas di rumah sakit. bukan di rumahnya dulu, Oh, di rumahnya belum belum dibawa ke rumah diobatin. sakit. Mau diobatin juga katanya sama keluarganya, ke klinik biasa yang dekat-dekat rumah. Iya. Malah mau di ini
tempeleng dokternya. Ngeri ya. sampai sampai segitunya. Iya, jadi gak jadi tuh. Udah, cina. Bawa pulang aja dulu katanya. Ini bukan sakit biasa ini mah. Oh di situ udah nyadar lah bukan penyakit medis lah ya. Bukan penyakit Pasti medis, penyakit katanya yang suruh pulang gitu. dokternya tuh. Kata dokternya tuh, ini bukan penyakit biasa bu katanya. Tanya aja ke Pak Ustadz gitu kan. Kata dokternya. Oh ya Pak. Cerita keluarganya itu tuh pas nengokin di sana, dia lagi ngamuk-ngamuk juga, melotot-melotot gini. Yang datang nengokin tuh, misalkan kemarin tuh ada kan gantian ya, yang nengok itu 4 orang, 3 orang gitu kan ke sana. Dipelototin semua itu tuh, kayak dendam gitu kan. Astagfirullahaladzim, kau itu kenapa? Kata-kata Dandrulnya tuh. Bisa kayak gini katanya. Kata keluarganya tuh diomongin, ini tuh udah ke ini belum normal atau orang pintar gitu kan. Udah Pak gitu kan. Apa katanya bisa jadi kayak gini? Itu katanya sering kencing sembarangan. Oh, karena itu kali ya. Kencing sembarangan. Ya walaupun mau kencing sembarangan juga kan kita mah izin dulu kan. Misalkan saya juga pernah tuh kencing sembarangan di situ di pos 4 tuh, suka bilang gini, paralun izin mau buang air kecil, menyingkir gitu kan. Ngomong sendiri gitu, suka ngomong sendiri kalau mau kencing tuh. Gitu ya bu katanya. Terus gimana bu? Nggak bisa dikeluarin. Bisa katanya, ini yang rasanya sakti katanya. Oh jadi energinya lebih kuat ya. Iya, ilmunya udah tinggi katanya, udah ribuan tahun, ratusan tahun. Menetap di situ dia, si makhluknya ini kan. Usia makhluknya udah ratusan tahun, ribuan tahun. Terus gimana jadinya si temannya? Yang dicobain terus, ganti-gantian terus gitu kan. Paranormal ini nggak sembuh, ganti lagi ini. Jadi pas disembuhin mah ini gitu normal biasa kan, sama paranormal kedua, ketiga mah normal gini. Pas dia pulang, masuk lagi itu, balik lagi si jin silumannya itu. Masuk lagi, pura-pura kabur gitu kan. Ya. Nah pas ada temen tuh mantan kerja di situ juga, dia senior juga sih, cuman dia udah keluar gitu kan. Senior keempat dia, senior keempat ya. Dia bawa gurunya, guru spiritual itu istilahnya. Waduh ini mah itu berdua itu yang ini apa ngeluarinnya, yang temen saya tuh yang senior di atas, kepala diginiin nih. Yang satu mencet jempolnya, yang gurunya. Wah ini mah udah kuat ini, kuat katanya, ilmunya kuat, udah beribuan tahun ini katanya. Saking gitunya ya, gak bisa makan temen tuh. Kayak dia ini dikunci ini nih, gak bisa masuk makan, minum, napas juga ngapa-ngapain kan ini yang dikunci. Sampai badannya kuning, matanya kuning tuh. Kasihan temen tuh. Apes mungkin ya, lagi apes gitu. Dan juga kan dia kencing sembarangan kan, gak izin kan. Emang sih teman saya juga yang itu yang senior keempat tuh kan keluar ya. Dulu juga dia jaga sama dia tuh digangguin terus. Dia kan bawa ini pegangan. Oh jadi kayak hodam. Kayak berbenturan lah ya sama penunggu di sana. Iya, berbenturan tuh kayak nantangin gitu kan. Seakan-akan nantangin. Gitu. Padahal kan yang punya dia tuh lemah gitu kan. Ya. Yang penunggu situ yang kuat gitu kan. Jadi kalah kan, dia kena dampaknya gitu kan. Kadang sakit pinggang katanya, berat gini, kayak diinjek berapa ton gitu kan, berapa kintal. Saya juga pernah di situ. Di pos 4 kan? Iya, pas habis istirahat tuh
kok kadang-kadang nggak bisa lurus gitu badan tuh, bongkok gini. Ya ini doa ayat kursi gitu kan, sama Al-Fatihah atau 30 gitu kan, 30 sembuh itu, Semua. sembuh sakit pinggang tuh. Ya. Gitu. Nah ini juga, ini yang paling parah ini teman senior yang kedua ini, sampai seminggu itu Seminggu kayak gitu terus. 5 paranormal tuh. Nah sekarang yang keenam kayaknya sembuh nih, ada update di WA tuh. Alhamdulillah katanya Pak Ujo, itu namanya tuh Pak Ujo, udah dirawat ke rumah sakit. Wah udah gini nih, udah keluar nih jinnya, ada yang lebih ilmunya tinggi gitu kan, paranormalnya. Alhamdulillah lah kayak gitu mah katanya. Pas saya kan itu juga nengokin lagi ke rumah sakit tuh. Saya nengokin tuh ke rumah sakit, ya diajak ngobrol biasa gitu kan. Kalau gak diajak ngobrol begini gitu, melongo, ngelamun gitu kan. Masih belum sadar betul ya. Iya, belum penuh gitu kan, masih pelongo, ngelamun. Ya. Gue takut nih kalau udah, biasanya kan kalau udah kerasukan gitu kan sensitif ya. Pasti kadang tuh jadi mudah dimasukin lagi kan biasanya. Iya, sensitifnya itu. Kalau jaga lagi di area itu, takutnya jin-jin itu juga yang balik. Ya. Jadi istilahnya harusnya tuh keluarganya tuh ini lagi ke paranormal yang terakhir itu tuh, yang angkiter itu, buat apa namanya tuh, penjaga gitu, kayak pegangan buat penjaga kita gitu ya. Harusnya bikin tuh jimat gitu. Di pos 4 tuh kan ada wilayah-wilayah ini ya kekuasaan lah itu istilahnya gitu kan. Kalau yang di video itu kan di sini nih yang pas tempat operator ngontrol itu tuh pengecoran, bikin pengecoran di situ siluman ular gitu. Kalau yang pas tikungan itu tuh ada tembok tikungan melengkung, situ pocong. Kalau yang di gudang material tuh, yang gudang ada ininya gitu kan, tempat material jadi situ mah banyak sih, ada pocong juga. Ini kalau wewe kan di situ tuh di tembok balik, di balik tembok yang itu kan di sisi, kalau kiblat tuh apa, arah barat ya. Nah ini arah timur tuh di balik tembok beton tuh kuburan. Jadi pas di balik tembok itu Ada kuburan umum, ya. Kuburan kampung gitu kan, tempat pemakaman umum di situ. Gak heran ya kalau misalnya ada kejadian-kejadian gitu di perusahaan. Kayak juga kadang ini apa namanya, was-was gitu kan, kalau lagi apes gimana gitu kan, suka mikir ke situ. Kadang kalau saya juga kalau sholat di situ ya, kalau sholat maghrib di nama tuh merinding gitu kan, pas sholat maghrib itu agak bunyi bentang-bentang gitu kan. Kalau saya sholat di situ di tempat jaga itu, jadi istilah tuh jinnya tuh usil gitu, jahat mah enggak, yang usil pengen gitu. Gitu kalau untuk di pos 4. Terima kasih ya.